Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua kolom Muda Batu ND dan selamat malam juga buat seluruh teman-teman yang sedang saat ini melihat podcast di atas meja. Kalau kalian semua sedang melihat orang-orang berbaca puisi ya, pasti punya yang namanya daya estetikanya sendiri. Saya punya tamu malam hari ini ada pegiat sastra dan juga penyiar Indonesia, Bara Pati Raja. Oh, ini kalau ngomong namanya itu udah membara-bara kita semuanya. Kita udah langsung membara-bara gitu ya. Dan juga tamu saya malam hari ini juga ada kaula muda hits Kota ND. Ini cewek cantik, cewek blasteran yang kalau kita lihat di jilid lalu sempat saya mewawancarai seorang gadis cantik ini. Masih belia juga, multi talent, bisa puisi, terus dia bisa nulis, terus dia bisa mendaki ya, pendaki cantik ya. Iya. Ada si cantik Veronica Raymond. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal puisi, kalau muda sempat kemarin di jilid Poetic Nature yang sudah diselenggarakan oleh Bara Pati Raja dan juga teman-teman. Ini kepanitiaan di ND sendiri. Ini bagus sekali. Nah, Kak Bara, saya sebagai seorang penikmat sastra nih Kak Bara ya. Saya pengen Kak Bara sedikit berbagi Kak Bara, bukan sedikit sebenarnya, harus banyak berbagi nih Kak Bara. Itu tipsnya menjadikan pembacaan itu nyawa dalam setiap tayangannya Anda, setiap tampilan Anda itu bernyawa. Itu seperti apa tips and triknya nih membaca puisi? Oke, thank you Kakak Karisma. Sudah hampir sebulan ya kita nggak bertemu ya. Iya, udah sebulan kita. Iya, cukup lama. Saya ucapkan selamat datang buat adik Viru. Ya. Di Flores, Kanada. Benar Ya, ya. Dia Sulawesi Kanada ya. Oh, Ya, Sulawesi. Sulawesi Kanada. Oke, ini pertanyaan yang saya kira cukup menarik ya tentang bagaimana menarasikan puisi di ruang publik sehingga punya greget ya. Benar, punya nyawa lah ya. Banyak penyair yang saya kira pandai menulis puisi tetapi juga tidak jarang ketika membacakannya tidak kuat. Benar. Ada yang dua-duanya bisa punya skill yang bagus ya ketika mereka menulisnya juga bagus dan ketika membacakannya juga penuh dengan daya yang memikat ya. Ya. Nah saya kira membaca puisi itu kata kuncinya itu terletak pada bagaimana kita memainkan irama nada dan menjaga akurasi yang bagus dalam setiap pelafasan diksi. Jadi unsur-unsur itulah yang menurut saya membangun kekuatan vokal di dalam menarasikan puisi itu. Nah ini bergantung teks, meski terutama sekali meski kita pahami. Jadi sebelum kita membaca puisi, kita harus memahami secara lebih utuh makna daripada teks itu. Gitu ya, Ya. Yang paling utama kan vokal ya. Vokal Ya. Kita melafazkan vokal itu yang paling penting. Itulah perbedaan antara membacakan puisi dan teatrikalisasi puisi. Itu berbeda ya. Itu berbeda kan? Iya. Kalau bagi penyair itu puisi dia bertumpu pada kata dan diksi. Bagaimana ketika kita menyampaikan itu dia benar-benar merepresentasikan makna di balik kata itu. Tetapi kalau ada unsur teaternya maka dia bertumpu pada tubuh gitu loh. Iya. Jadi tubuh sebagai penegas daripada kata. Oke. Nah, penyair yang kuat, yang percaya pada kekuatan diksinya, dia tidak lagi membutuhkan elemen seperti tubuh untuk memperkuat makna daripada teksnya gitu. Nah, seorang Bara Pati Raja sendiri itu masuk dalam segmen mana? Apakah lebih kepada puisi teatrikal atau gimana? Atau tergantung konteksnya, tergantung konteksnya. Iya, tergantung konteksnya. Sajaknya apa, nuansanya seperti apa, warna atau atmosfer daripada puisi yang dibacakan itu seperti apa. Benar. Itu sangat fleksibel sih. Sangat fleksibel. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong soal teatrikal nih pastinya, itu kan ada di belakang panggung atau mungkin behind the scene. Itu pasti butuh namanya olah rasa juga. Benar. Olah rasa terus olah tubuh juga. Iya. Itu seorang Bara Pati Raja juga sempat lakukan itu. Oh iya pasti. Itu pasti ya, pasti, ritual itu pasti, ya? Iya pasti. Kita melatih vokal tuh ya paling standar tuh melatih A, U, E, Nah, U, oke. O gitu. Nah, itu dasar daripada pengucapan ya.
Sehingga ketika kita melafazkan kata itu dia tepat, akurasinya tepat gitu. Kita tidak jadi marah gitu. Marah. Jadi kedengaran hanya di belakang gitu. Iya. Itu perlu butuh latihan memang gitu. Iya. Jadi butuh latihan khusus sebenarnya. Butuh latihan khusus untuk menjadi seorang profesional. Nah, seorang Veronica Raymond sendiri, kamu kenapa sampai tertarik sama dunia sastra, dunia puisi? Karena menurut saya di dunia puisi itu tuh punya makna dari setiap kata. Wow. Punya apa sih? Nggak main-main gitu. Nggak mungkin orang buatnya cuma sekedar udah buat. Pasti ada alasan kenapa sampai buat itu. Terus dari itu kita bisa belajar. Ternyata dari itu tuh ada makna. Terus bisa dibagikan ke orang juga. Jadi orang yang kayak punya bakat daripada harus dipendam bisa dialihkan ke situ, dan itu cara paling tepat menurut saya. Wih, asik ya. Benar. Jadi memang puisi dibangun dari pengalaman. Dari pengalaman, ya. Oke. Jadi bukan hanya sekedar karena orang jatuh cinta, putus asa, Benar. patah hati, lalu kemudian lahir puisi-puisi memble. Iya. Kalau kamu pasti cari puisi-puisi yang galau gitu. Dan juga tergantung. Tergantung mood ya. Ya, kalau saya masih tergantung mood. Oke. Kalau kamu lagi galau, apa puisi pertama kamu saat yang kamu baca? Kalau galau, siapa ya? Puisi pertama apapun itu. Siapa ya? Banyak soalnya sampai lupa. Puisi Karisma Agung mungkin. Ada apa sih namanya, lupa. Ada Padang Cinta, Aku. Pokoknya ada satu puisi, dia tuh kayak menjelaskan tentang satu hubungan itu tuh gak perlu harus sama-sama, karena pasti ujungnya tuh harus pisah, tapi dengan kata kiasan yang buat kita ya udah kita ngerti gitu maksudnya. Uci ya udah dewasa dari soal cinta berarti ya. Gak juga, maksudnya Iya. kayak dari itu kita bisa belajar. Emang benar cinta nggak benar. Calon penyair perempuan dari Indonesia Timur. Iya, ini harus Kita beri aplaus. kita beri aplaus nih Kak Barapati Raja. Ini Veronica Raymond ini calon penyair dari Flores nih ya. Oke, catat ya Veronica Raymond ya. Habis hebat nanti ke depannya. Nah, Kak Bara, ketika saya melihat orang membaca puisi nih Kak Bara ya, ada yang tegang gayanya. Iya. Terus ada juga yang dia bisa fleksibel yang seperti Kak Bara ngomong. Nah, kalau saya melihat di sini teknik cara dia melihat ada mungkin kalau di luar ya dia pakai prompter. Itu hebatnya pakai prompter. Kalau ada puisi pakai prompter. Nah, kalau kita yang memegang kertas nih, memegang instrumennya berupa kertas. Itu cara saya melihat cara seorang Barapati Raja ketika mengover kertas itu dengan cara khusus ya pastinya. Itu ketika baca langsung gini. Jadi ngalir aja gitu. Itu apakah trik khususnya seorang Barapati Raja atau gimana? Insidental aja. Insidental. Ya karena lagi nggak di hektar aja tuh. Jadi daripada kita bolak-balik ya kita buang aja. Tetapi apa ya, itu juga bagian daripada apa ya, satu Itu seni sebenarnya. ya satu semacam apa ya, teatrikal di dalam memainkan bahasa tubuh di atas panggung. Oke. Ya bisa macam-macam orang. Ada yang bisa sambil tidur, bisa sambil main musik, macam-macam. Setiap penyair punya skill dan passionnya tersendiri gitu loh. Tergantung kita nyamannya yang mana. Intinya adalah narasi kita sampai ke telinga publik dengan baik gitu. Wih, itu asik. Jadi Karena hakikat dari puisi kan ya itu merebut hati orang. ya, Dia merebut hati orang. Bagaimana apa yang kita narasikan ke publik itu menggugah kesadaran mereka dan hati mereka juga bisa kita rebut. ya, apalagi yang berhubungan dengan kritik sosial gitu ya. Iya. Itu pasti lebih sangat membara, cara ngomong-ngomongnya itu masih membara gitu, kritik sosial, apalagi kepada memberikan sentilan-sentilun kepada para petinggi gitu kan. Itu sebenarnya apakah harus dengan diksi-diksi yang ekstrim atau bagaimana Kak? Sajak-sajak kritik sosial kadang-kala dia terjebak pada apa yang saya sebut dengan sloganisme ya. Oke. Dari kaidah bahasa memang pintas sangat tidak puitik. Apa ya, kata-katanya tidak sublim. Tetapi penyair pasti punya prinsip yang tersendiri ya. Mengapa dia memilih kata itu untuk membahasakan kritiknya gitu. Mungkin dengan begitu standar estetikanya yang menurut saya sangat populer ya, sangat populer di telinga publik, sehingga mudah dicerap maknanya oleh para pembaca atau oleh para pendengar gitu. Ketimbang dia memilih atau memungut diksi yang sifatnya
puitik sekali, sublim, dalam gitu, terus kemudian penuh dengan metafora gitu, sehingga membuat orang harus berpikir dulu untuk memahami makna daripada Nah teks yang itu tantangan terbesar Iya, sebagai saya seorang kira penyair juga benar. penulis. Dua frame ini yang menurut saya menjadi kegandrungan umum para penulis di dunia kesusastraan Indonesia dari zaman klasik hingga kontemporer. Oke. Sebagai senior nih, sebagai pegiat sastra juga Belum senior kakak. Iya, maksudnya umurnya beda gitu kan kita. Beda. Jam terbangnya Kalau di kesusastraan di kesenian nggak ada senioritas. Bener. Iya. Tapi kalau kami melihat Bara Petrarca senior kami. Oke. Saya juga sebagai penikmat sastra dan belajar sastra juga. Susah nih kita kalau Iya. mencoba meliuk-liuk dengan karisma ya, Pak. Iya. Kalau kakak Ade Vero pasti bisa nih meliuk. Ya. Oh, ada Vero melukis bagus. Ini mau jadi mayoret nanti pastinya. Jadi mayoret Suradikara. Ya. Tapi ngomong kita perlu dengar nih Ade Vero menembangkan satu sajak kali ya. Iya. Aku baru belajar. Biar nggak sepi senyap amat lah. Iya benar. Jadi saya sebenarnya kalau saya sebagai seorang ini penulis nantinya ya, saya kalau melihat wajahnya dia pun bisa dijadikan puisi sebenarnya. Oh ya? Dari bola matanya dia. Gimana tuh puisinya kira-kira? Dari bola matanya Ade Vero. Sajaknya kayak apa tuh coba? Jangan-jangan mau mengimplementasikan paham barusan yang ditanyakan. Jadi mata bola pingpong gitu ya. Oh, mata bola pingpong kayak lagu ya jadi. Kayak lagu jadi. Mata bola pingpong. Jadi matanya itu terlalu umum kalau mata bola Nah, pingpong. Itu tantangan kita. Tapi kalau mata tokekmu beda lagi. Iya. Gitu kan? Kalau mata belok juga beda lagi ya. Kalau mata bola pingpong umum banget kan, Be? Pasti sebagai penerima dia nggak bakal tergugah kalau pakai kosakata mata bola pingpong. Bener nggak, Be? Tapi dia kan belum tahu lagunya siapa, dengan beda generasi gitu kan. Beda. Coba kalau kamu bilang alis mata Kanadamu misalnya. Alis mata Kanada yang membuat hatiku hancur. Oh iya. Asik. Langsung jadi penyair deh. Langsung jadi penyair. dong. Iya. Oke, Veronica Raymond, kamu udah siap baca puisi apa nih? Baru belajar sih sebenarnya, nggak tahu banget. Nih orang kalau udah naik gunung tinggi begitu suka merendah. Jadi mereka ketika melihat tanggapan haters itu apa saya nggak kedengeran dari bawah. Iya, gitu. bener. Jadi mereka suka ini mereka. Bener. Oke, kamu baca puisi apa nih, Veronica Raymond? Judulnya Android. Android. Puisinya siapa? Itu puisi siapa? Kakak. Kakak siapa Kakak namanya? dari saya. Kakak siapa? Bara Patira. Kabar Pati Raja. Nah, Wih, kirain kakak Keren dong karisma. puisinya. Masa sih? iya. Udah lama. Lihat puisinya udah lama banget ya. Udah lama ya pasti tahu dari Putih Nature kan? Oh gitu deh. Oke. Tapi baru belajar ya, belum. Pasti kakak karisma yang ngajarin cara bacanya. Saya pengen belajar cinta aja ke saya dulu. Oke, Veronica Raymond sudah siap. Tapi baru belajar ya benar-benar kayak. Terima aja ya, Pak. Ini kalau MC merangkap penyair kayak gini udah. Iya. Dimengertiin aja. Iya. Jadi gini bacanya, kalau salah dimengertiin aja soalnya baru belajar. Oh iya, tenang aja. Oke. Kamu langsung disaksikan oleh Bara Patira Raja. Deg-degan sumpah, deg-degan parah sih. Kalau salah maaf ya. Jadi judulnya Android. Android. Betapa berat mencintaimu di masa Android. Handphone mengubahmu menjadi paranoid. Baru semenit lalu aku meninggalkan rumah. Engkau sudah fikor. Dengan layar sentuh, engkau sibuk memindai dunia ketimbang menyentuh hatiku. Betapa lain mencintaimu di masa online. Hari-harimu kini tak lagi milikku sepenuhnya, tetapi milik Facebook, Twitter, WhatsApp atau Instagram. Berarti hatiku mencintaimu di masa instan. Untuk membeli tomat di warung sebelah saja mesti kau unggah. Kau autis, aku tak lagi autis. Benar hati mengubah kita menjadi orang asing. Kita bicara, tapi tak lagi berani pandang. Aku kehilangan tatapanmu, sebab yang kau tuju bukan sorot mataku, tapi layar gadgetmu. Betapa candu mencintaimu tanpa kuota dan sinyal. Gitu. Asik. Wah, Oke. Aduh.
Saya silakan deh Tergugah Coach hati. Bara, kamu ketika mendengar dan juga menyaksikan seorang Veronica Raymond itu gimana? Ya saya kira deep ya, dalam banget penghayatannya. Jadi kayaknya lebih cocok memang dengan tone puisi-puisi yang sublim seperti Sublim, ini. ya. Tetapi ini mewakili semangat zamannya ya. Ya, anak-anak zaman now Iya. lah gitu. Pasti dia ngerasa banget kan. Dia ngerasa banget. Iya. Iya. Itu kemarin ini berangkat ketika menulis puisi Android ini dari zaman-zaman milenial sih ya. Iya, karena saya melihat apa ya, fenomena bagaimana culture kita berkomunikasi hari ini. Iya. Kebutuhan orang itu sudah pada tingkat apa ya, akut ya, sudah pada tingkat adiktif. Jadi sudah candu orang, sehingga teknologi pada akhirnya melahirkan semacam satu pola hidup baru yang sifatnya sangat individualistik gitu loh. Iya. Kita menjadi autis, kadang-kala kita bertiga ngumpul gitu tetapi tidak saling Tidak saling memandang mata, ya, tapi layar hilang gadget. kontak, Iya. kontak Hilang mata, kontak tubuh Iya, dalam benar. konteks pembicaraan, sehingga orang merasa asing antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Nah bagi saya itu semacam satu anomali bagi satu tradisi di zaman kita ini gitu loh. Zaman sekarang. Bayangin aja tuh lagi duduk ngobrol sama pacar terus tiba-tiba Dicuekin cewek atau dong. cowok lu lebih mentingin mencet HP daripada ngobrol apa gitu. Atau dia lagi ngebahas yang lain-lain gitu ya pastinya. Paling kerasa sama keluarga sih, jadi nggak bisa quality time gitu. Iya makanya. Jadi anak-anak tuh kayak nggak punya ayah ibu kebudayaan gitu loh. Karena ayah ibu kebudayaannya udah digantiin sama itu kan. Android itu. Tapi papaku tuh kayak sering bingung gitu, jadi kan kita ngumpul, terus kayak ada anak yang lebih kecil dari aku, kayak duduk gitu main game kan semua. Papaku sampai kayak gini, ya udah kalau pada sibuk semua mending tadi saya bawa HP biar saya bisa nonton juga. Iya kan? Saking gitunya. Saking gitu. Terus kayak pernah waktu ada acara ulang tahun kan di rumah, terus ada teman kita kan pada sibuk, papa cerita terus kayak yang lain sibuk sama handphonenya gitu. Papa langsung tegur, kayak gimana ya, langsung kayak depan gitu. Kalau tidak bisa dengar apa yang saya omong, pintu terbuka di sana. Wih, bapak kasih Langsung ultimatum gitu. keras. Karena kan kayak rasanya oh my god, gitu banget. Teman-temanku langsung, hah, kaget dong. Tapi aku kayak oh my god, kayak gitu papaku keras. Keras Ya, ya. itu beda orang yang hidup dengan tingkat elan peradabannya udah maju di barat katakanlah. Iya, Kan kan ayahnya ada. mewakili merepresentasikan komunitas masyarakat barat apa itu kan. Iya. Jadi kesadaran mereka terhadap teknologi sudah tinggi gitu loh. Saya pernah mengalami satu case sederhana aja ya. Waktu itu saya ada salah seorang teman dari Perancis, Mr. Etelin namanya, dia pengamat sastra ya. Oke. Indonesia, orang Perancis tapi. Kami waktu itu tidak bertemu di Jambi. Di sela-sela acara kami berdua tukaran nomor gitu. Oke. Jadi biasa aja karena saya udah report nomornya di HP, terus kemudian saya SMS ke nomornya dia gitu loh. Waktu itu belum ada WA. Yang menarik dari cerita itu adalah respon dia setelah saya SMS. Tahu nggak apa yang dia tanyakan padaku? Dia bilang, Bara, kamu SMS apa enggak mahal, kata dia dengan bahasa Indonesia yang agak tertatih-tatih ya dengan logat. Kenapa kamu tidak tanyakan saja dan langsung menyimpan nomor saya dari omongan saya baru kamu simpan gitu loh. Kan itu mahal sekali gitu loh. Nah bagi orang Indonesia SMS dengan harga segitu waktu itu mungkin sekitar 250 berapa gitu loh, perak lah ya. Bagi kita itu biasa-biasa, tapi bagi mereka itu sesuatu yang menurut mereka wow gitu loh. Nah ini bicara soal culture tadi Itu betapa pentingnya komunikasi. saya kaget dengan respon sahabat dari Prancis itu. Itu berarti saya ambil kesimpulan pentingnya komunikasi secara langsung. Mungkin dari sentilan mereka saat itu. Iya, di samping itu kan mereka memberi skala prioritas gitu loh dalam menggunakan handphone. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang penting ketika mereka menelpon, baru mereka menelpon. Gitu. Kalau enggak ya cukup diinin aja gitu. Nah di Indonesia nggak begitu cara kita memperlakukan telepon ini gitu loh. Kita bahkan menjadi salah satu pengguna kuota terbesar di Asia Tenggara malah. Iya. Indonesia gila banget gitu lah. Itulah yang disebut dengan kemajuan teknologi itu harus didukung dengan kesadaran budaya tinggi gitu, high culture gitu. Itu baru bisa. Kalau enggak ya orang mengalami semacam satu yang saya sebut tadi itu adiktif tadi itu. Sangat Kita bergantung bukan lah. lagi butuh gitu loh. Satu hari kamu nggak unggah status di Facebook apa di
Instagram kamu merasa seperti tidak berada di muka bumi, kamu menjadi pengejawantahan makhluk astral dari planet lain Iya. gitu loh. HP kuota habis dalam seharian itu udah bingung minta ampun rasa gelisahnya kan. Bingung minta ampun tuh, apalagi eksistensinya anak muda, kalau muda saat ini ya, itu pasti di post di media Iya. sosialnya dia. Saya kira itulah ya yang melatari refleksi saya mengenai Android itu ya. Tetapi kan tetap dibingkai dengan nuansa cinta, Cintanya. bumbunya itulah. Iya. yang bikin kayak tertarik gitu. Iya. Munculnya puisi Android ini menggugah kaula muda. Kok bisa merasa nih? Iya, kesadaran itulah, Kesadaran attitude itu. sebenarnya gitu. Attitude. Memang di saat kita ngobrol tuh idealnya ya HP disimpan. Kita harus latih diri kita begitu, gitu. Menghargai orang. Iya. Kayak gitu. Kita dongkol gak sih? Kesel gak sih lu ketika orang ngomong? Iya. Begini Nggak doang ya. connect dong. Hah? Nggak connect. Kita udah Mendidih darah kita tuh kalau kita ngobrol gitu, fokus Ya, gitu. serius. Orangnya gini terus ha? Saya pengen siram mukanya pakai gula gitu. Kalau mukanya pahit, Kenapa nggak disiram pakai puisi aja sekalian? Nah, Langsung gitu. Android boom. Langsung kamu baca deh ketika baca tulis Android Oke. Barapati Raja. Nah, Barapati Raja punya suguhan spesial apa nih malam hari ini? Ya, saya ingin membacakan sajak ini ya, epic ya ini untuk sahabat tercinta saya, namanya Bang Paul Budi Kleden. Oke. Ya, beliau ada di Roma sekarang ini. Saya abadikan persahabatan ini melalui sebuah puisi yang saya persembahkan untuk dia dengan judul Gunung Batu yang Bersila. Oke, ini jadi tadi kan sajak-sajak yang sifatnya liris gitu. Kalau ini kita agak mendayung sedikit di ranah epik, menggali bagaimana kosmos Flores Timur membingkai secara puitik persahabatan intelektual saya bersama Kakanda Paul Budi Kleden. Gunung Batu yang Bersila kepada Paul Budi Kleden. Di kaki langit larentuka, engkaulah gunung batu yang bersila, hening bagai kaku pohon. Paul, kau masih saja sunyi air sebisu tanah. Saat mata nasib yang jalan memberiku isyarat penuh gemuruh. Apakah kita boneka kertas yang pasrah di jara sejarah, ataukah Sisyphus yang tak pernah menyerah pada kutub batu? Hari demi hari hanyalah gugusan karma yang terlunta dan duka Maharaja bertahta. Dalam perjalanan ini telah kuikat takdir kasabku dengan seluruh kebebasanku. Tak akan ada batas yang sanggup melerainya. Ke pulau Diri bersama burung-burung yang kau lepaskan dari menara-menara hijau, aku seberangi kembali Selat Solo. Laut begitu asin, Paul. Tangan-tangan dingin penuh garam menyalakan lampu-lampu damai. Di daratan kulihat masa lalu berjalan, kucium bau manusia Portugis di tepi lengang benteng Loharu. Inikah tanah ibu? Oh, aku seperti sedang memasuki kesunyian tiada tara. Tak ku dengar riak. Bahkan di sini angin tak bertuba. Sayap-sayapku yang patah kembali utuh bagai bahasa yang mengikat lidahku. Lamahala ku cari juga diriku di situ, tapi yang ku temui cuma sepotong sedu yang makin lama makin perih di dadaku. Apa yang salah hingga orang-orang kampung butuh kejahatan untuk menjagal diri sendiri? Aku tanam dendam di kawah darahku. Meski mata pisau menggoreskan luka silsilah dagingku. Pada maut dan kiamat, aku pasrahkan batas duga. Segala yang terampas dari sisiku akan terampas juga dari sisi mereka. Jangan titahkan padaku untuk masuk menemu diri, sebab aku akan mati seperti Sartre yang mati memasuki diri orang lain, sebab neraka adalah orang lain. Dan sedih akan kembali tiba, seperti kapal-kapal kembali dari bandar-bandar yang jauh. Dan ingatanku yang rapuh
akan kembali terluka oleh puing-puing kenangan. Maka buat saja aku lelah, ludahkan padaku segala yang pahit. Dengan begitu, aku akan merasakan manisnya pengembaraan. 2009. Thank you. Barapati Raja. Wow. banget sumpah. Itu keren Kak Bara. Saya ketika melihat Kak Bara ketika membacakan puisi dengan gaya Kak Bara Pati Raja itu justru itu sangat membuat saya akhirnya ini apalagi itu. Itu justru penonton tertantang ya. Nah, di sini penonton tertantang itu banyak dua versi gitu. Penonton tertantang untuk melihat apakah dia lagi kebingungan, apakah dia lagi sedang mengikuti kata demi kata saat itu. Nah, kalau saya mengikuti kata demi kata. Kalau kamu ketika Iya, tadi sama. melihat Bisa merasakan atmosfernya, memaknai maknanya. Iya. Meskipun masih teraba ya, Iya. apa gitu, tetapi nyampe ya. Tapi nyampe. Nyampe. tapi nyampe. Dengerin apa lagi ini. Nah, itu dia, itu keajaiban vokal sebenarnya ya. Vokal ketika mendramakan sebuah puisi itu ya Kak tadi ya Kak ya. Iya, jadi puisi ini juga apa ya? Saya berusaha untuk merepresentasikan figur sahabat saya Paul Budi Iya. Kladen ini ya. Beliau sosok seorang cendekiawan ya. Saya kira filsuf yang memiliki pondasi berpikir yang sangat kuat ya. Dan sajak-sajak ini pun juga apa menjadikan elan mitologi Yunani ya, terutama mitos Sisyphus tadi itu ya, yang dikutuk untuk mendorong batu naik sampai ke puncak lalu turun lagi ke bawah. Jadi hidup baginya ya berlangsung seperti itu gitu. Nah, banyak penyair atau sastrawan atau penulis menimba ilham dari berbagai macam elemen ya gitu. Jadi saya mencoba menghadirkan warna itu ya. Warna itu dengan mengurangi beban filsafatnya gitu. Jadi ada percampuran antara gagasan filosofis dengan narasi puisi di situ. Jadi Dan lokusnya atau kosmologi penciptaan puisinya tetap mengambil angle alam Flores Timur terutama Larantuka. Iya, sebagai kota kelahiran Paul Budi. Sahabatmu itu. Iya. Ya. Oke, ini puisi langsung khusus buat beliau ya. Betul. Untuk beliau ya. Iya, itu sebagai penghargaan saya, penghargaan intelektual ya terhadap pergaulan yang telah kami jalani. Dan dia sebagai panutanmu pasti. Ya, dalam konteks berpikir saya kira dia menjadi satu acuan yang bagus untuk orang yang serius berpikir dengan kearifan dan kebijaksanaan, dan tentu saja kerendahan hati yang sangat luar biasa. Amin ya, ini luar biasa nih. Nah, Barapati Raja ketika membuat acara Future Nature kemarin, ketika sudah direview oleh banyak penonton di channel YouTube, pasti kamu punya itu dong. di apa ya? Di RCM channel. Iya, di RCM channel. Terus ada beberapa tayang ya di Saya melihat kemarin ada tayangan-tayangan dari teman-teman ND juga. Di beberapa live streaming sampai 79.000 kali Itu tayang di kali Pos ya. Kupang. Oh gitu ya. Iya, di Pos Kupang, dan malam itu banyak media, banyak insan pers yang hadir saat itu. Iya. Nah, tanggapan teman-teman Bara sendiri kayak Olive Zalianti ketika melihat acara yang dikemas oleh Barapati Raja seperti apa? Kakak Dona Olivia Jalianti saya kira sangat support ya dia. Dia sangat support terhadap gerakan kebudayaan yang kita bangun. Maka berela-rela dia waktu itu mau ada acara sama Panglima Tinggi beliau. Cuman kan saya minta please dong luangin waktu berapa menit aja gitu untuk memberi opening statement kan untuk acara kita, dan syukur Kakak Olivia mau meluangkan waktu. Setelah itu baru beliau ikuti acaranya. Dan karena saking cintanya terhadap kesenian, kebudayaan dan kemajuan Indonesia Timur khususnya gitu loh. tanggapannya positif semua kemarin. Iya. Ya mudah-mudahan itu jadi semacam atmosfer ya, Iya. untuk memberi spirit ke calon penyair perempuan dari Indonesia Timur. Iya, Veronica Renoan ya. Dan benar, acara kemarin menjadi barometer. Acara kemarin menjadi barometer dan juga acuan untuk acara-acara selanjutnya, gitu ya. Acara-acara yang bertajuk yang sama kayak puisi saat itu ya. Jadi pasti orang-orang akan banyak belajar nih dari seorang Barapati Raja. Yang bikin keren juga kan ada Kakak Karisma kan sebagai pengatur sirkulasi nyawa daripada acara. Kalau nggak ada Kakak Karisma,
Saya kira garing banget kita. Kalau kan. saya malam itu lebih melihat suasananya pantai gitu ya. Iya. Lari ke pantai. Vero nggak ngeliat live ya waktu itu ya? Iya. Enggak. Lagi kemana sih dia waktu itu ya? Waktu itu Lagi lagi gunung kali ya? Enggak, waktu itu lagi sibuk-sibuknya sama sekolah online. Oh gitu Oh, sekolah online ya, online. daring ya Mas ya. Bimbingan online kayak gitu. Karena tugas. Oke, Barapati Raja, kalau kita mau pengen belajar nih, belajar ke Barapati Raja, itu ada referensi nggak sih buat semua kaula muda? Belajar apa dulu kan? Belajar puisi, belajar membaca puisi. Itu Apanya? ada referensi acuan nggak? Ada buku mungkin referensi acuannya seorang Barapati Raja buat kaula muda, khusus buat para pecinta sastra pemula di Inde mungkin. Jadi gini Kakak Karisma, seorang penulis itu adalah seorang cendekiawan. Kamu pengen jadi penyair, tidak harus hanya puisi yang kamu baca. Oke. Jadi seluruh segmentasi pengetahuan mesti kamu resapi, kamu reguk mata air pengetahuan itu. Jadi bukan berarti kamu harus hanya baca puisi doang, enggak gitu. Karena amunisi pengetahuan di kepalamu itu akan menjadi basis kamu di dalam mengeksplorasi karya-karyamu. Jadi bagi saya seorang penyair atau seorang penulis itu dia adalah seorang cendekiawan, dia adalah seorang pemikir, dia adalah kutu buku yang tidak tebang pilih di dalam membaca gitu. Ya apa saja dibaca, kamu harus kuat basis filsafatnya kuat, ilmu sosialnya kuat, kamu baca politik, baca demokrasi. Jadi bukan hanya setiap hari berjibaku dengan puisinya A, B, C, D enggak gitu. Jadi harus komplit ceritanya. Ya, komprehensi itu yang penting. Ya. Untuk apa? Untuk ketika kamu membangun karya, narasi, pengetahuanmu atau sudut pandangmu itu menjadi terbuka secara luas gitu. Nah, ini sudah menjadi semacam satu culture atau tradisi yang sudah dibangun oleh para pendahulu di dalam menulis dan berkarya. Semua penulis besar begitu gitu. Pramudia Anantatur misalkan di bidang novel atau roman gitu membikin Bumi Manusia itu kan semacam menarasikan sejarah dalam suara lain kan. Sejarah tidak mainstream sifatnya gitu. Kita mengetahui bagaimana kolonialisme itu berkelindan di negeri ini dengan satu mozaik batin yang sangat deep itu melalui tokoh-tokoh yang dihidupkan oleh Pramudia Anantatur. Dan sebagai seorang sastrawan kalau dia tidak membaca hal-hal di luar sastra dia nggak bisa menulis itu. Nah itu dia. Kamu lihat aja Mingke, Nyai Ontosoro dan lain sebagainya. Pun puisi juga begitu gitu loh. Nah jadi perlu ada semacam lintas intertekstual gitu. Jadi kamu harus berani keluar dari pakem, dari kotak untuk merambah ke dimensi pengetahuan yang lain menjadi satu energi utuh di dalam kamu menulis. Cendekiawan. Iya, pemahaman saya terhadap filsafat kalau nggak kuat saya akan gagal menulis puisi Gunung Batu yang bersila tadi gitu. Nah ini yang saya kira penting ya. Jadi itu saya kira penting. Jadi itukah apakah sebagai tanggung jawab sebagai seorang penyair Indonesia Barapati Raja begitu ya? Harus menguasai semua elemen. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Ya. Idealnya menjadi seorang penulis atau menjadi seorang penyair itu dia juga adalah seorang pemikir, seorang cendekiawan yang basis utamanya adalah dia membaca berbagai disiplin ilmu itu. Iya. Kalau kamu mau dikategorikan sebagai penyair Indonesia dan juga sebagai cendekiawan gitu. Kalau kamu mau karya-karyamu kuat dan hebat dan dikenang sepanjang sejarah. Gitu. Jadi nggak sembarang. Kalau hanya sekedar menulis ecek-ecek aja ya silakan, orang bebas aja sih. Ada yang berprinsip bahwa saya nggak perlu baca apapun gitu loh, untuk saya bisa menulis gitu. Ya bebas-bebas aja gitu. Tetapi menurut saya indikator yang paling ideal itu karena sudah banyak kalangan yang melakukan itu dalam kerja-kerja kultural dan kebudayaannya gitu. Nah, Pramudia Anantatur itu sebagai salah satu contoh gitu. Banyak lagi di luar negeri juga puisi-puisi dari para penyair dunia juga sangat kuat gitu ya. Peraih-peraih Nobel juga ya, mereka bukan hanya sekedar ahli di bidang sastra gitu, menguasai satu cabang ilmu doang, enggak, bahkan lintas ilmu mereka gitu. Mereka lintas ilmu dijadikan sebagai punya titel sebagai seorang pegiat sastra, sebagai seorang penyair Indonesia itu sebenarnya tidak mudah.
sebenarnya tidak mudah. Kamu harus bisa punya banyak elemen-elemen atau mungkin komprehensif ilmu yang bisa kamu dapatkan di situ ya. Jadi kamu bukan sebagai small box, tapi kamu sebagai the large box gitu, di box yang besar gitu. Kalau ada Vero suka baca apa nih? Suka baca banyak, apa saja sebenarnya. Apa saja ya? Tapi kalau di sekolah kan saya IPS, jadi kayak senang sejarah. Oh ya, gitu-gitu. iya. Jadi bertualang lah di dalam lautan histori itu kan. Ya. Oke. Nah di dalam itu baru orang memetik inspirasi dari itu menjadi sajak apa, menjadi apa gitu. Kalau kasusnya Pak Pramudia Tatur tadi kan di bidang novel, roman itu dia menggali sejarah kolonialisme di Indonesia kan, lalu hadir melalui novel. Nah, De Vero juga bisa menulis itu melalui catatan harian atau apa gitu, peristiwa-peristiwa yang dialami Kayak gitu. bikin rangkuman gitu. Iya, bisa. Mulailah jadi dari catatan-catatan Ya, lepas sehari-hari bisa. Karena kan nanti kan cuma dijelaskan, kan lebih sering dijelaskan, jadi kayak punya catatan kecil gitu tentang. Kalau sejarah tuh kayak langsung connect gitu, jadi kayak kita punya catatan kecil tentang oh jadi gini. Kadang-kadang waktu jelasin kayak teman-teman lihat apa ini nyimak, tapi saya kayak dari ini kayaknya bisa bikin cerita ini deh kayaknya, ini bisa dibuat ini deh kayaknya, kayak gitu langsung otaknya gitu. Iya. Jadi ada imajinasi di dalam penelusuran sejarah ya. Jadi kalau Saya kira bekal menulis itu di situ. iya. Jadi kalau Veronica bingung nanti bisa langsung WA sama Kabara gitu ya. Kak, saya butuh ilmu ini, Kak, saya butuh Yang ilmu penting ini. jangan bosan aja. Enggak bakal bosan kalau sharing ilmu ya, Kak ya. Enggak akan bosan kalau sharing ilmu nih, Kak. Iya, jadi sumber inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Saya ngambil contoh misalkan gini. Jadi tidak hanya persoalan, tidak hanya hal-hal besar ya, inspirasi itu. Tubuh kita ini misalkan, saya suka puisi Raine Maria Rilke. Ini udah klasik banget, tapi saya kok suka banget puisi-puisinya. Jadi basis yang menjadi bahan dasar daripada puisinya itu dia hanya menggunakan seluruh perangkat dalam organ tubuh kita ini. Itu sebagai medan eksplorasi atau medan permainan bahasanya gitu. Ini simple banget puisinya, tapi menurut saya gimana tuh? jadi bermainnya kayak gini, misalkan, padamkan mataku, aku masih bisa melihatmu. Padamkan mataku, aku masih bisa melihatmu. Sumbat erat telingaku, aku masih bisa mendengarmu. Mulut tiada, aku masih sanggup menyebut namamu. Tebas lenganku, aku masih bisa menyentuhmu dengan jantungku yang tangan. Dan jika kau hentikan jantung itu, otakku akan berdenyut. Saat kau sulut otak itu, kau bakal kupanggul dalam darahku. Misalkan itu. Jadi hanya bermain menggunakan apa? Menggunakan instrumen anatomi tubuh manusia sebagai medan eksplorasi bahasa. Tetapi itu menurutku sangat puitik ya. Iya. Nah, jadi tergantung cara kita membahasakannya, tergantung sudut pandang mana yang mau kamu hadirkan itu. Jadi inspirasi bisa datang dari mana saja. Dari mana aja. Iya. Dia nggak limit gitu ya. Iya, kamu mendaki gunung juga bisa jadi ilham gitu. Lihat Suhogi, kamu pernah baca catatan seorang demonstran nggak? Belum. Nah, kamu nonton dong filmnya. Nah itu perjalanan itu diilhami dari aktivitas dia sebagai aktivis sekaligus penggiat alam kan, bapalan naik ke puncak gunung itu, lembah Mendalawangi gitu loh. Apakah kau masih selembut dahulu, memintaku minum susu sambil membenarkan letak kemejaku. Nah yang kayak gitu loh. Jadi itu ilham itu terinspirasi, digali dari perjalanan. Apa saja bisa kamu raih ilham puitiknya ketika kamu menggali, bersenyawa dengan semesta dan bersenyawa dengan seluruh lingkup peristiwa yang kamu jalani. Oleh karena itu puisi lahir dari seluruh peristiwa yang hidup dan menghidupi sang penyairnya gitu. Kalau enggak, itu kayak orang kerja pertukangan doang, Kakak Karisma Deve. Iya. Kayak orang nyusun apa, puzzle ya? Puzzle. Iya, bongkar pasang. Iya, bongkar pasang doang. Jadi kamu pilih kata nih. Ini kerja tukang sebenarnya kalau melahirkan puisi seperti itu ya. Ya kamu susun pilih nih beberapa kosakata diksi yang kuat dan yang rimanya sama, misalkan senyap, pengap, apalagi ya, asap gitu. Terus kemudian lembah, makna. Nah, terus kemudian dipilih dulu nih, baru disusun jadi satu kata. Nah, pekerjaan seperti itu, cara membuat puisi seperti itu, jadinya seperti orang nyusun batu bata di rumah itu, kerja tukang doang gitu. Oke. Metafisisnya nggak kuat gitu. Jadi pada akhirnya kita hanya terjebak pada apa yang saya sebut dengan sirkus kata-kata.
Nggak ada nyawa di dalam daging kata-kata itu. Itu Karena kamu menyusun puisi berdasarkan pekerjaan tukang begitu doang, perkakas. Jadi kamu menyusun batu bata A B C D gitu. Kamu mungut dulu diksi set, baru kamu susun jadi satu. itu nggak bernyawa. Itu nggak bernyawa puisinya. Iya, Gitu. nggak bernyawa. Itu lebih kepada trik menulis puisi ya. Iya, itu semacam tadi kayak tutorial membangun batu bata Membangun untuk menyusun batu bata. rumah apa gitu. Jadinya kayak gini dia, tek gitu. Susun kayak gini dia jadinya. Nah, puisi dilahirkan tidak dari kesadaran begitu, Adef ya, Kakak Garis. Iya. Tetapi melalui satu pergulatan, satu dialektika yang menurut saya berdarah-darah. Maka karya itu dalam bahasa Pramudia Nantatur itu adalah anak rohani yang dilahirkan dari spirit dan semangat karyanya gitu. Persoalan bahwa umur anak karyanya itu, anak rohaninya itu panjang dan pendek usianya, itu sangat bergantung pada para pembaca dan waktu yang akan menentukan hidup matinya gitu. Gitu. Jadi ya bagi saya itu ya, puisi merupakan apa ya, mata kanan dari ilmu pengetahuan, sehingga apa yang kita tulis itu memiliki daya dampak bagi para pembaca. Nah itu dia dampak nih. Itu sekali lagi punya daya dampak kepada para pembacanya juga para pendengarnya gitu ya. Itu harus semua bisa dikuasai nih. Kalau saya bisa melihat dari penjelasan Kak Baran ya, sebagai seorang penyair juga, kamu wajib banyak ilmu sebenarnya ya. Banyak ilmu. Kamu wajib banyak ilmu untuk bisa lebih kompleks lagi untuk kamu menunjukkan karya-karya kamu biar gak mati karya-karyamu ke depan. Kelemahan sistem pendidikan kita di tanah air kan itu ya, ada saya. Membagi kita dalam paguyuban fakultas. Fakultas A, B, C, D dan orang-orang apa ya terpenjara oleh demarkasi fakultas masing-masing. Itu menurut saya apa ya satu hal yang membuat kita tidak leluasa ya. Jadi disiplin ilmu kita jadi sangat apa ya, sangat segmented gitu. Iya. Terbatas. Iya. Memang pendidikan berdasarkan life skill ya benar gitu, passion ya. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan harus kita endapkan secara universal gitu. Nah itu menurut saya penting sebagai bekal dasar di dalam kita untuk berkarya gitu. Kalau kamu benar-benar pengen jadi penulis loh gitu. Kalau hanya sekedar ya iseng nulis puisi 1-2 untuk ke kakak karisma atau untuk pacar ya nggak perlu boleh aja lah. Habis ini juga bisa nulis kan. Iya. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa membaca puisi, semua orang bisa berpuisi. Jadi macam-macam Fred ya, puisi itu ada yang sifatnya komedikal gitu, ada yang humor, satir, Paradoks. Ada yang dibuat tidak serius-serius amat gitu loh. Iya, bukan ecek-ecek juga. Kayak dibuat gitu habis. Kayak dibuat gitu-gitu aja. Iya, dia dibawa dalam irama-irama yang lucu, Irama-irama lucu. gitu loh. Banyak. Nah, kalau puisi-puisi yang kayak tadi saya baca itu kan berat tuh, susah dipahami. Iya. Dalam banget maknanya. Iya. Di samping itu kan kalau pembaca sekarang kan yang maunya yang ringan-ringan kan. Puisi-puisi yang ringan, rindu itu berat ya. Gitu-gitu Kayak doang. gitu kan. Jadi mereka mereka itu yang populer kan. Gitu. Lebih populer karena zamannya gitu. Iya. Gitu. Dipengaruhi banget. Dipengaruhi sekali sama zamannya saat ini. Pasti kamu suka kan baca-baca yang puisi-puisi yang romantis gitu. Iya, suka. Yang galau. Kalau kamu suka yang romantisme kayak gitu, kamu baca Pablo Neruda keren juga. Nah, dari Chili ya. Oke. Iya dia sajaknya menurut saya apa ya paling gombal. Gombal. Dangdut pantura tapi kuat banget, dia peraih Nobel Sastra Dunia tau nggak sih? romance pasti Iya. diambilnya. Pablo Neruda, kamu bisa searching nanti kan. Udah di zaman tadi ya Android itu kan itu menyulap atau apa ya, melipat ruang dan waktu. Nggak ada lagi jarak di antara dunia itu. Kamu bisa mengakses sekian megabyte ya, tingkatannya yang lebih dari gigabyte itu. Iya, mega. Megabyte ada satu lagi di samping giga. Apa itu? Saya lupa istilahnya. Dalam sehari kamu bisa mengakses itu gitu. Nah, kamu coba kalau yang suka yang romantik kayak gitu itu bisa Pablo Neruda. Catat. Apa dia itu ya? Catat dulu loh. Nanti di belakang layar kita pasti akan ngomong-ngomong nih. Banyak kok itu, banyak. Ada Nizar Kabani juga bagus. Yang agak timur tengah lah dia ya, Nizar Kabani. Keren ya. Oke. Tergantung selera sih. Benar. Kabar Patiraja ini kan sudah datang kali kedua nih di kota ini nih Kabar Patiraja.
ketika melihat atmosfer sastra di ini seperti apa Kak Bara? Saya baru dapat kabar dari Kakak Toso tadi bahwa geliat sastra di ND begitu bernyawa hari ini, dan saya senang mendengarnya. Oke. Iya. Bernyawanya karena apa itu? I don't know, tetapi bahwa ada perkembangan dan progres kayak gitu saya senang. Iya. Sebagai penggiat budaya, saya mendukung seluruh kreativitas anak-anak muda di tanah ini gitu. Iya, dan kita pun berdua malam hari ini di segmen ini sebenarnya sangat berterima kasih sebenarnya. Dapat ngobrol lagi, dapat ilmu lagi. Sebenarnya ilmu kita sebenarnya belum nyampe ya. Iya. Belum nyampe seperti Bang Bara nih, seperti Bang Bara. Oke, Kak Bara Patiraja punya target apa ke depan Kak Bara Patiraja? Punya mau buku lagi atau mau acara apa lagi ke depan Kak Bara? Saya pengen baca puisi di Puncak Kelimutu sama Kakak Karisma dan Ade Vero. Oke. Kayaknya lebih bagus nanti kita akan buat segmen yang sama deh. Oke. Puisi dari Puncak Kelimutu gitu ya. Puncak Kelimutu ya. Atau Kelimutu akulah kawah darahmu. Oke. Itu janji ya Kak Bara ya. nanti kalau kayak ini kita harus tampil ya. Iya. Tapi kita harus tampil bareng nanti bertiga lagi ya Kak Bara. Ya. Kak Bara punya saran khusus nggak sih buat teman-teman sastra di ND Kak Bara? Menjadi penulis itu adalah proses ya. Oke. Latihan, bukan sesuatu yang given ya. Sesuatu yang udah selesai, final. Jangan cepat merasa puas dengan apa yang kita capai hari ini. Mendaki terus ke tanjakan. Nanti kalau sudah sampai di puncaknya ada cuma turunan Pak. Nah, benar. Oke, jadi kita mendaki, nggak nyampe daki aja kayak gitu. Iya. Jadi intinya jangan pernah puas pada situasi apapun gitu ya. Iya, itu penting lah ya. Penting. Karena orang udah merasa sudah di comfort zone, udah merasa bahwa apa yang dicapai hari ini adalah sesuatu yang paling puncak ya. Pada akhirnya dia nggak bergerak maju. Nah. Dia stop and stuck di tempat aja dia. Dia tetap stuck Iya. di tempat Jadi gitu. ideal itu spiral aja kita memaknai proses perkara itu supaya siapa yang berdiam di tempat dia akan tetap diam, tetapi kalau spiral dia bergerak terus. Oke. Jadi ini buat kamu nih ya yang suka banget sama puisi, buat kamu para penyair nanti kaula muda, penyair cewek nanti sudah bermunculan ya. Semoga kamu bisa langsung melihat di channel YouTube seorang Bara Patiraja ya. Itu di mana nih Bang? Channel YouTube-mu? Oh ya, saya di Bara Patiraja channel puisi, akun Instagram Bara Patiraja dan Facebook Bara Patiraja. Kita bisa share apa aja bebas aja kok, tenang aja. Bebas Iya, aja deh bisa buat. saling diskusi aja. Oke, Kak Bara ada suguhan terakhir nggak nih buat kaula muda? Ada puisi lagi nggak nih? Puisi apa ya? Bidadari Kelimutu. Bagus. Iya, tadi tuh dicariin apa namanya itu. Pablo Neruda tuh keren tuh. Iya, oke deh. Jadi nanti bakal ada suguhan spesial lagi dari seorang Bara Patiraja. Jangan kalian semua lewatkan channel YouTube Bara Patiraja. Saya suka banget kemarin Kak Bara buat di Adonara ya kalau nggak salah ya. Iya, saya bikin konser puitik juga kan. Konser puitik juga. Iya, mata air puisi dari Watulolong. Jadi itu saya ada seorang mantan murid saya, dia sekarang sebagai founder komunitas baca itu. Dulu dia drop out dari sekolah tempat saya mengajar, dan saya waktu itu mereka dapat orang drop out, dan saya membantu keempat orang ini untuk pindah ke sekolah lain secara diam-diam. Secara dia. Iya, secara diam-diam pindah ke sekolah lain. Terus saya bilang sama mereka, kalian harus selesai di sini. Kalau nggak bertemu lagi dengan saya, itu kiamat itu jadi gitu. Nah, si founder ini ternyata di sekolah lain itu dia juga tidak selesai. Jadi karena saking merasa takut dengan amanat saya tadi itu, dia diam-diam menjauh dari tempat tinggal, dan satu waktu dia teringat sama kata-kata saya dan dia melanjutkan paket C waktu itu dan berhasil kuliah, dan pulang dia seperti seorang preman yang tobat gitu lah. Dia dulu ngumpulin anak-anak minum mabuk di rumahnya gitu loh. Di rumah dia jadi base camp, home base-nya anak-anak minum mabuk gitu kan. Tiba-tiba datang ilham atau datang puisi itu dan menggerakkan dia untuk mendirikan komunitas rumah baca itu, dan dia menjadi inisiator untuk menggerakkan anak-anak muda di sana. Nah, atas dasar itulah saya tersentuh untuk membantu mereka, dan setelah acara itu saya bikin narasi tentang gerakan 1000 baca dan 1000 buku untuk Watulolong, dan mendapat tanggapan yang cukup bagus oleh berbagai kelompok, dan mereka terbantu.
Mereka sudah sangat terbantu. Iya, kan, sangat terbantu. Jadi ada sekitar ratusan eksemplar, mau mendekati 1.000 apa ya, buku-buku yang sudah dibantu untuk mereka. Nah, saya untuk kerja-kerja kultural seperti itu ya sangat support lah. Oke. Iya, gitu. Jadi terima kasih deh buat Kabara ya. Veronica, kamu punya pesan apa nih buat teman-teman kamu? Buat teman-teman semua, kalau punya bakat jangan dipendam atau disalurin ke hal-hal yang gak baik. Kalau ada ruang, kenapa enggak gitu? Iya, Keren sekarang banget kan sudah ada spiritnya gitu. spiritnya keren banget. Sekarang sudah ada Veronica Raymond. Jadi kalau butuh referensi apa, Kalau kamu menulis tentang identitas dirimu atau jejak darahmu, bagus tuh. Membentangkan dua kutub benua yang berbeda kan. kan ada. Iya, dia berbicara tentang dua dimensi itu. Wah, itu keren banget. Menghubungkanlah dengan tradisi Indonesia Timur dan negeri asal your father. Iya. Itu pasti keren bisa. banget. Ya. Tapi butuh Tapi proses. harus banyak-banyak tanya dulu kan. Iya. Nanti kalau buat puisi tanya aja ke Kabara gitu. Kabara ini gimana puisinya Kak gitu. Kan bisa langsung sharing time kayak gitu ya. Ya, Kabara terima kasih banyak nih Kabara untuk sharing time malam hari ini Kabara ya. Sebenarnya masih banyak segmen yang harus kita tanya-tanya ke Kabara nih. Tapi mungkin nanti kalau Kabara ke Endi bakal kita shoot lagi bareng Kabara. Oke. Tapi janjinya bukan janji sebenarnya. Kita akan sama lagi akan tampil di Puncak Kelimutu nanti. Wah, itu puitik puisi. banget pastinya ya. Itu puitik Iya. banget. Judulnya apa ya puisinya ya? Karisma. Kalau baca di atas Puncak Kelimutu itu. Mungkin nanti Karisma Kelimutu aja deh. Karisma Kelimutu. Oh ya benar juga ya. Iya. Iya, Karisma Kelimutu. Karisma Karisma Kelimutu. Agung Kelimutu. Karisma Kelimutu yang agung. Wow. Dia MC merangkap penyair kayak gini. MC merangkap penyair. Gini jebolan sastra Inggris tahu. Iya. Hati-hati loh kita ngomong sama dia. Saya pun sebenarnya ketika melihat penjelasan Kabara pun saya belum apa-apa sebenarnya. Sangat belum apa-apa sebenarnya ya. Jadi wajib Tapi kita. kayak Karisma suka nggak sih puisi romantik tadi itu? Saya suka. Saya sebenarnya bukan tipikal orang yang fokus kepada satu gaya gitu. Oh ya. Pasti banyak genre yang saya dengar, yang lebih saya simak kalau di Instagram ya, itu biasanya musikalisasi dari Chandra, dari Boy Chandra gitu. Kita orang NTT banyak loh penyair tuh orang NTT. Itu ada satu maestro namanya Umbulandu Parangi dari Sumba. Nah, Pak Umbulandu Parangi ini dulu presiden Persada Study Club di Jogja, dan muridnya itu adalah ada Ebit Giade, ada Linus Suryadi Age, ada MH Ainun Najib gitu. Mereka ini tumbuh dan besar dari tangan Pak Umbulandu Parangi. Itu orang ini. Orang Sumba, Orang Sumba. Timur. Iya, orang Waingapu gitu loh. Tetapi orang NTT nggak tahu kan bahwa kita punya orang yang dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Dan saya sering bertemu sama Umbu dan aduh, ketuanya luar biasa, karismanya luar biasa. Karisma bukan karisma agung. Iya, Bukan karisma agung. Dia sekarang di Bali, kakek batu 1000 malam itu. Oke, Di tempat Bali. kamu nanti kalau ke Bali gitu ya. Bisa main-main ke sana nantinya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya Kolam Muda. Kabara, terima kasih banyak Kabara. Ini Oke, thank you kakak Karisma. terima kasih banyak sudah ngambil waktunya Kabara, banyak banget dari jilid kemarin sampai yang sekarang ini kedua kali ketemu adalah sebuah anugerah, sebuah momen yang penting bagi kami di channel ini sebenarnya. Jodoh melulu kami ya. Iya, kita harus ngangkat-ngangkat sebenarnya. Itu sebenarnya sebuah stimulan untuk maju ke depannya gitu kan. Benar nggak sih kalau kita selalu mendengar kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, hasilnya juga akan baik. Ya benar, sepakat. Kakak. Benar, Jadi saya kalau sepakat. kamu memproduksi pikiran negatif terus dari kepalamu Nah. ya, hidupmu nggak bakal beranjak maju gitu. Hidup kita nggak bakal maju kayak gitu. Dari tadi udah mau mengakhiri kagak jadi. Nggak apa-apa sebenarnya, kita udah lebih dari setengah jam lebih ini sebenarnya. Iya. Oke. Aduh, nggak apa-apa, makin banyak iklannya kan. Ya, oke. Kalau ngomong-ngomong soal iklan ya, ini ngomong-ngomong lupa gue. Balik lagi. Lupa gue balik lagi ngomong-ngomong soal iklan. Jadi benar. Jadi buat kalian semua kaula muda, karena kita sekarang masih muda gitu ya. Jadi buat kaula muda, kamu bisa langsung gunakan Taplus Muda dari Bank Negara Indonesia, dari BNI. Iya. Kalau mau tabung, kalau mau simpan duit, kalau mau apapun transaksi keuangan Anda yang aman dan juga nyaman, saya rekomendasikan ada di Bank Negara Indonesia, di BNI. Dan juga kalau kita mau ngopi nih Bang Bara ya. Oke. Kamu juga sebagai seorang pendaki cantik nih. Kamu suka minum ini nggak? Suka. Kamu Sering promosiin buat dong. gunung. Jadi buat teman-teman semua rekomendasi banget kopi ini. Serius. Itu kopi apa namanya? Ini Megalit Kopi Bejawa. Ini yang buat aku kenal. Siapa? Dia pendaki juga bareng aku. Oh. Jadi kalau kita mendaki sering bawa kopi ini. Ya, kopinya enak nggak? Enak banget kopinya, serius. Lebih- Rekomendasi banget. Bener, lebih enak mana sama senyuman kamu ketimbang kopi? Kopi kan pahit. Oh, oke. Harus kamu gula dulu. Kopi biar pahit, kalau lihat kamu udah manis.
Asik. gitu. Kalau kan kopi ditambah puisi. Oke, kopi sama puisi. Jadinya kopi puisi. Kayak kopi, senja dan puisi. Itu kan jadi penyair. Dia udah nyantol. Baru setengah jam loh. Dia udah nyantol sama puisi kita. Baru setengah jam. Oke, Veronica Udah Raymond keluar senjanya kan? udah keluar. Iya. Veronica Raymond, terima kasih banyak ya Veronica Raymond. Makasih juga dong. Dia punya segmen khusus nanti Kak di sini Kak. Segmennya puisi dia. Oh ya? Iya, Saya segmen. baru belajar gitu. Oke, nanti kita sharing-sharing. Benar, Oke. segmennya puisi. Iya. Dan saya Karisma Agung. Saya Veronica Raymond. Saya Barapati Raja. Kami bertiga di studio podcast di atas meja. Pamit, nantikan segmen selanjutnya bareng Bara Pati Raja di sesi berikutnya. Salam politika. Salam Politika. Salam politika. Salam